warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Andika Februari Kastiawanto dari kelas 11 Kimia 2. Sini saya ingin berceramah tentang pembelajaran daring. Sejak saat itu hingga sekarang, COVID-19 bagikan kotak hadiah yang sesekali dibuka terus memuntahkan banyak sekali musibah. Dan pemerintah pun melakukan langkah darurat dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dan lain-lain. Intinya dalam semua aktivitas manusia yang tiba-tiba semua kegiatan harian kita diberubahi menjadi sangat berbeda. Yang tadinya bersekolah, kita datang ke sekolah dengan pagi-pagi, takut telat, takut gerbang ditutup, terus kita berbagi ruangan dengan teman-teman kita, bercanda ria dan lain-lain. Dan sekarang ya kita hanya dapat melakukan bangun tidur dari kasur, terus berjalan ke meja belajar, buka HP dan mengikuti pembelajaran sekolah. Ya selama beberapa bulan hanya itu yang kita rasakan dan kita lakukan tiap harinya. Konsep belajar yang selama ini dianggap sama saja dengan yang selama ini kita lakukan, yang katanya sama dengan konsep belajar yang biasa kita lakukan di sekolah, tiba-tiba ini sangat bergeser jauh karena guru tidak dapat pasti 100%. Apakah murid-muridnya dapat memahami suatu materi yang diberikan oleh guru dan juga dapat pasti apakah saat melakukan Zoom meeting atau meeting kelas atau Zoom gitulah, apakah siswanya memahami atau memerhatikan guru sedang menjelaskan materi, apakah dia tidur saat melakukan Zoom meeting tersebut. Nah, di dalam masa pandemi atau belajar daring ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Ya, yang pertama adalah koneksi atau jaringan. Ini adalah hal yang paling penting dalam melakukan suatu pembelajaran, karena jika tidak ada koneksi atau jaringan, kita tidak dapat mengakses suatu kegiatan belajar mengajar secara online ini. Terus yang kedua, HP yang memadai. HP yang memadai ini adalah hal yang paling penting lagi. Jika kita tidak punya HP, maka kita tidak akan pernah bisa mengikuti daring online ini. Tapi dipikir-pikir juga banyak sekali di luar sana yang sama, atau yang banyak sekali di luar sana yang tidak memiliki HP. Maka dari itu guru pun banyak yang datang ke rumah-rumah murid yang tidak mempunyai HP untuk melakukan pembelajaran tersebut. Terus yang ketiga ada aplikasi pembelajaran. Ya, kali ini adalah yang penting, yang dimana guru dan murid harus pandai dalam beradaptasi di aplikasi ini, karena guru dan murid harus memakai aplikasi ini untuk belajar mengajar. Ya, contoh aplikasinya ada Ruang Guru, Google Classroom, Zoom, Meeting Class, dan lain-lain. Tetapi ada saja seorang murid atau guru yang mengalami error pada aplikasi tersebut. Sekali seorang murid dan guru mengalami error di aplikasi. Ya, aplikasi kan terkadang bisa dan terkadang tidak bisa ya. Dan adanya aplikasi yang error ya bisa bikin kita pusing atau panik, takut. Yang untuk murid takut kita tidak mengikuti pembelajaran, nanti nilai kita 0. Terus kalau guru dapat mengalami aplikasi error tuh takut murid-muridnya tidak ada tugas atau nanti pusing untuk merekap nilainya. Dan guru pun harus ngapain. Sebenarnya yang tadi kita jelaskan itu adalah keluh kesah. Nah, tetapi pemindahan kegiatan belajar mengajar dari sekolah ke rumah ini sebagai upaya untuk pencegahan penambahan angka COVID-19 di Indonesia ini, mau tak mau membuat para orang tua mempunyai peran baru, yakni sebagai guru dadakan, yang artinya para orang tua lah yang menjadi garda terdepan
dalam pendidikan untuk membimbing proses kegiatan belajar hingga pandemi ini berakhir. Dengan segala keterbatasan yang ada, tidak mengherankan jika para orang tua menemui banyak kendala dalam pelaksanaannya. Hampir sebagian besar laman sosial media mengunggah suka duka para orang tua yang menjadi guru dadakan untuk membimbing anak-anaknya belajar di rumahnya masing-masing. Tidak hanya jeritan hati atau duka yang didasarkan orang tua yang menjadi guru dadakan di rumah, namun tidak sedikitnya juga bersuaka hati menjadi guru dadakan membimbing anak-anaknya belajar di rumah. Para orang tua memang tidak memiliki kesiapan yang menjadi pembimbing belajar online untuk anak-anaknya. Tanggapan positif banyak kemukan mulai dari kedekatan secara psikologis dengan anak tua. Memang tidak semuanya memiliki kesiapan untuk menjadi pembimbing belajar online untuk anak-anaknya. Tanggapan positif banyak kemukan mulai dari kedekatan secara psikologis dengan anak lantaran membimbing secara langsung pembelajaran online, mengetahui perkembangan akademis sang anak, dan menumbuhkan kebersamaan serta membangun komunikasi yang baik dalam lingkungan keluarga. Bagi orang tua biasanya menganggar catering untuk bekal sekolah. Catering yang biasanya mengantarkan catering untuk bekal sekolah anak saat ini bisa menghemat anggaran untuk dialokasikan kepada kebutuhan yang lain. Terus di sini juga ada kendala eksternal lebih banyak di domisili, dominasi jaringan internet yang tidak mendukung. Hanya segitu saja yang bisa saya dapat sampaikan kepada kalian. Jika ada kata atau sikap saya dalam video ini kurang mengenakan, tolong dimaafkan. Intinya dalam pembelajaran secara daring ini kita harus benar-benar patuhi arahan pemerintah dan arahan dari sekolah sebaiknya bagaimana. Dan jika memang tetap masih melakukan kegiatan belajar mengajar secara online ini, ya kita harus ikutin, karena ini mau nggak mau dan ini pun kesepakatan pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan tingginya angka COVID-19 di Indonesia. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.